Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa sekalian. Hari ini kita bertemu untuk pertama kali dalam mata kuliah perilaku keorganisasian. Adik-adik sekalian, sebelum saya berpanjang lebar, berpanjang kalam, perkenalkan, nama saya Andi Rusni SEMM. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian. Kami ada dalam bentuk tim dosen yang karena COVID-19 ini mengharuskan kita membuat video seperti sekarang ini untuk memberikan materi kepada saudara-saudara sekalian. Nah, kita akan bertemu dalam materi perilaku keorganisasian ini selama 1 semester ke depan. Nah, untuk mempelajari hal ini, nanti kami bersama tim dosen semuanya telah mempersiapkan sebuah video yang akan Anda pelajari dalam bentuk PPT. Adik-adik sekalian, saya melihat nama kalian adalah nama yang sebagian besar tidak asing bagi saya. Selamat ya, bertemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan Anda betah di kelas ini. Mudah-mudahan Anda lebih bersemangat. Dan saya kira kalian juga sudah dapat pulsa dari pemerintah, kan? Belajar di kelas saya kira tidak terlalu susah. Saya orang baik hati. Asal kalian juga berusaha berbuat baik di kelas ini selama 1 semester ini. Untuk mendapatkan nilai yang baik, tentu melalui proses yang baik. Proses yang baik tidak akan mengkhianati hasil yang baik pula. Dengan catatan, Anda rajin belajar, Anda rajin bertanya, Anda rajin berdiskusi, tentu juga Anda mesti harus rajin masuk di kelas. Nah, baik. Sekarang saya akan membagikan RPS kita ya. Kemudian juga materi perilaku keorganisasian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon dipelajari dengan baik, didengarkan dengan seksama untuk menjadi bahan saudara-saudara sekalian. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kami ucapkan kepada adik-adik semua yang mengampu mata kuliah perilaku organisasi. Kami tim dosen akan bergantian menyampaikan materi kepada adik-adik semua dari tiap pekan ke pekan selama 1 semester ini. Diharapkan kepada adik-adik untuk serius di dalam mata kuliah ini walaupun kita terhalang untuk bertatap muka. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi menyurutkan niat dan tekad adik-adik semua di dalam menuntut ilmu. Baiklah adik-adik, di dalam mata kuliah perilaku organisasi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, berbicara mengenai perilaku organisasi. Di dalam organisasi itu ada 3 hal yang penting yang kita pelajari, yaitu adanya individu, kelompok, dan struktur di dalam organisasi. Nah, ketiga hal tersebutlah yang akan kita bahas selama 1 semester ini di dalam mata kuliah perilaku organisasi ini. Yang pertama kita lihat dari pengertian perilaku organisasi itu sendiri. Perilaku organisasi merupakan sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang tentu bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi ada beberapa poin pokok yang diambil dari definisi perilaku organisasi itu ya, merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki pengaruh oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku organisasi
secara keseluruhan di dalam organisasi tersebut. Guna apa? Guna meningkatkan efektivitas organisasi. Kita lihat pada bagian di bawah ini, di situ ada 3 hal yang mencakup dari bidang studi perilaku organisasi. Yang pertama itu adalah individu, kemudian kelompok dan struktur. Ketiga hal inilah yang akan mempengaruhi perilaku dalam organisasi secara keseluruhan dan pada akhirnya tentu akan berdampak terhadap efektivitas organisasi dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi perilaku organisasi ini merupakan bidang studi yang tidak berdiri sendiri, melainkan didukung juga oleh berbagai disiplin ilmu. Yang pertama itu adalah ilmu psikologi, kemudian yang kedua adalah psikologi sosial, kemudian sosiologi dan antropologi. Nah, keempat disiplin ilmu inilah yang membahas bagaimana individu, kelompok, dan juga bagaimana struktur atau sistem dari organisasi tersebut. Nah, lebih jelasnya di sini kita lihat pada masing-masing disiplin ilmu. Yang pertama itu adalah disiplin ilmu psikologi, di mana psikologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Jadi, ada beberapa fokus utama ilmu psikologi yang akan dibahas di dalam materi mata kuliah perilaku organisasi ini, yaitu terkait dengan bagaimana pengetahuan, motivasi, kepribadian, emosi, persepsi, pelatihan, kemudian bagaimana kepemimpinan yang efektif, kepuasan kerja, sampai kepada stres kerja. Inilah yang tercakup di dalam materi kita ke depannya, sehingga di sini inilah disiplin ilmu yang mendukung materi perilaku organisasi. Ini yang membahas terkait individual di dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah psikologi sosial, di mana bidang dalam psikologi yang memadukan konsep dari psikologi dan sosial serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lainnya. Nah, di sini kita berbicara mengenai kelompok di dalam disiplin ilmu psikologi sosial ini, terkait dengan bagaimana perubahan perilaku di dalam kelompok, bagaimana perubahan sikap di dalam kelompok, kemudian komunikasi di dalam kelompok, dan juga bagaimana proses-proses kelompok dan bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam kelompok tersebut. Kemudian disiplin ilmu yang mendukung lainnya yaitu ilmu sosiologi. Seperti yang kita ketahui adalah bagaimana ilmu sosiologi ini merupakan studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Di sini ilmu sosiologi ini mempelajari 2 hal, yaitu terkait dengan bagaimana kelompok dan juga bagaimana sistem organisasi tersebut. Bagaimana dinamika kelompok, kerjasama tim, komunikasi, kekuatan, konflik, dan juga bagaimana perilaku antar kelompok. Kemudian yang di bawahnya itu adalah bagaimana teori-teori terkait dengan teori organisasi formal dan juga bagaimana teknologi organisasi, perubahan organisasi, dan juga bagaimana budaya organisasi. Nah, hal inilah yang dibahas dalam ilmu sosiologi yang juga mendukung dari mata kuliah perilaku organisasi kita. Kemudian yang terakhir adalah disiplin ilmu antropologi, yaitu studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Nah, di dalam ilmu antropologi ini ada gabungan seperti yang sebutkan tadi, itu adalah terkait dengan kelompok dan organisasi sistem, yaitu bagaimana nilai-nilai komparatif di dalam suatu organisasi, suatu kelompok, dan bagaimana sikap-sikap komparatif, dan juga bagaimana analisis lintas budaya. Kemudian yang di bawahnya itu adalah bagaimana sistem organisasinya, yaitu bagaimana budaya organisasi dan juga organizational environment-nya. Apa yang menjadi tantangan dan peluang perilaku organisasi ini? Kita lihat, yang pertama itu adalah merespon globalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan organisasi saat ini
tidak lagi terbatas pada batas-batas nasional, tetapi sudah multinasional. Nah, di sini bagaimana seorang manajer ini bisa merespon globalisasi tersebut? Dengan apa? Yang pertama itu tentu peningkatan penugasan ke luar negeri. Biasanya jika organisasi tersebut sudah multinasional, maka tidak menutup kemungkinan baik itu manajer atau karyawan itu akan ditugaskan ke luar negeri di mana organisasi tersebut beroperasi. Kemudian yang kedua adalah bekerja dengan individu-individu dengan kultur yang berbeda. Seperti yang kita ketahui di dalam negara sendiri saja itu sudah berbagai kultur yang berbeda dalam satu negara. Melainkan jika kita bandingkan dengan di negara-negara lain, di perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional, tentu di situ akan terdiri dari berbagai kultur yang berbeda dari karyawan. Kemudian yang ketiga adalah menanggulangi reaksi anti kapitalisme. Di sini biasanya masing-masing negara itu ada negara yang anti kapitalisme. Inilah yang harus dijaga oleh seorang manajer dalam bagaimana menanggulangi reaksi anti kapitalisme tersebut. Kemudian yang keempat adalah memantau perpindahan pekerjaan ke negara-negara yang mempunyai tenaga kerja berbiaya rendah. Biasanya organisasi atau perusahaan-perusahaan itu akan mencari negara-negara dengan tenaga kerja berbiaya rendah. Nah, inilah yang akan dipantau oleh seorang manajer untuk mencari negara-negara yang tenaga kerja berbiaya rendah. Kemudian yang terakhir adalah mengatur individu selama perang melawan teror berlangsung. Biasanya baik itu investasi, karyawan dan juga lain sebagainya itu kalau sudah berbicara lintas nasional, lintas multinasional itu biasanya sudah isu yang paling populer, maksudnya di sini adalah isu terkait dengan terorisme. Nah, inilah yang dijaga oleh seorang manajer, bagaimana menenangkan karyawan dan juga bagaimana membuat situasi di dalam perusahaan tersebut kondusif dengan adanya isu-isu terorisme di mana perusahaan itu berlangsung. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini adalah pengantar dari materi perilaku organisasi ini adalah bagaimana perilaku organisasi ini membahas 3 hal di dalam organisasi, yaitu yang pertama itu terkait dengan individu, kelompok, dan juga bagaimana struktur di dalam organisasi. Ketiga hal itulah yang akan berpengaruh terhadap perilaku di dalam organisasi, yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan, dan tentu ini akan berdampak terhadap kinerja. Oke, itu saja pengantar mata kuliah perilaku organisasi untuk pertemuan pertama kita. Jadi diharapkan kepada adik-adik semua ada hal yang belum dipahami, kita bisa diskusi di dalam grup berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.